Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini di sela-sela kunjungan kerja Pak Zaki ke Sukabumi, kita menyempatkan mampir ke rumah salah satu tokoh muda fenomenal di Sukabumi. Beliau adalah pengusaha juga dan juga pimpinan ormas juga. Mohon izin kita bincang-bincang sebentar, Pak. Pak Budi Jabur dengan Pak Zaki. Mungkin bincang-bincangnya karena basicnya adalah pengusaha, Pak ya. Kita ingin dengar potensi, kemudian tantangan dan harapan untuk Sukabumi gitu, Pak, untuk Sukabumi lebih maju gitu, seperti apa? Mungkin bisa 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan seperti apa? Untuk memperkenalkan mungkin kita, karena saya sendiri kurang kenal dekat ya dengan Pak Budi, mungkin Pak Zaki bisa membantu kita memperkenalkan. Ya, terima kasih Pak Jatika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat nih, sahabat saya, sahabat saya Haji ya, Budi Jabur Irawan. Nah, kebetulan satu kampung ya di Cibatu ya. Saya memang masuk ke Cibatu tahun 90-an. Sampai sekarang pun saya masih orang Cibatu. Jadi begini, Jat. Memang begini, setiap wilayah, setiap daerah itu selalu ada pengusaha dan selalu ada orang yang menonjol, yang ikut berperan aktif baik dengan pemerintah daerah, dengan kemasyarakatannya, organisasi dan lain sebagainya. Kebetulan Pak Haji Jabur ini selain jadi pengusaha yang sangat dekat dengan pemerintahan daerah, juga salah satu organisasi terbesar NU ya, Nahdlatul Ulama ya, bendahara di Kabupaten Sukabumi, termasuk juga pimpinan organisasi massa yang termasuk besar juga di Kabupaten Sukabumi, yang paling besar ya Sukabumi. Ya Allah. Karena rapi ya, ininya tuh dari mulai strukturalnya, ininya tuh rapi di kabupaten. Kalau yang lain kan se-Indonesia, di Sukabumi hanya cabangnya saja, DPC-nya. Kalau enggak lokalnya, ini mah lokal Sukabumi tapi rapi. Kenapa? Karena ormasnya itu Gasak itu dikasih pekerjaan, itu bedanya. Ada kegiatan bekerja. Nah, itu yang sangat menarik. Saya kira itu Jat, ini silahkan aja nanya lebih jauh bagaimana sih dari visionaris atau masa pandangan ke depan dari generasi muda, pengusaha muda ya. Kalau saya kan usia sudah mau sebentar lagi 57 nih. Silakan. Baik, Pak, itu dia, Pak. Jadi saya pengen tahu dari segi potensi, karena Bapak basicnya pengusaha, mungkin dari segi ekonomi lah seperti itu. Potensi, kemudian tantangan tentunya juga yang perlu yang perlu kita hadapi ke depan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Jatnika. Terima kasih juga pada sore ini Pak Zaki, senior saya, kakak saya telah berkunjung silaturahmi atas izin Allah. Mungkin kita dipertemukan hari ini. Sebetulnya emang sering kita terjadwal, cuman kalau ketemunya lagi sibuk-sibuk, akhirnya nggak ketemu. Cuman pas tadi ngelihat mobilnya, ya kita ketemu. Apa yang kita perbincangkan di sore ini tentang Sukabumi, khususnya saya sebagai pengusaha di kabupaten, dan izin Allah saya pun dititipkan jabatan sebagai Bendahara Umum NU di Kabupaten Sukabumi. Ya, secara religi saya mungkin agak mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka-mereka yang ada di organisasi saya. Dan untuk kebermanfaatan di masyarakatnya, saya mendirikan Ormas Gasak, Gerakan Anak Sukabumi Anti Ketidakadilan. Itu ormas lokal, sengaja kita bangun dari jiwa yang sebelumnya begini, menuju ke yang agak lebih baik lainnya, dalam arti untuk kebermanfaatan masyarakatnya. Berbagai macam kita bergerak di Gasak ini, terutama untuk sosial dan kebermanfaatan masyarakat, khususnya di usaha lah ya. Kita emang basicnya dari pengusaha konstruksi, terus ada juga dari trading kan, terus ada juga berbagai macam lah, sumber petani dan lain-lain gitu kan. Intinya kita mensupport mereka supaya bisa
minimal sejahtera untuk dirinya sendiri, keluarganya, umumnya untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah kalaupun Gasak diterima di Kabupaten Sukabumi, mungkin karena mereka bisa bermanfaat ya, bisa ada bukti terhadap masyarakat Pak Ayep. Nah, untuk tantangan ekonomi ke depan, saya rasa kan Sukabumi ini kan mau menjadi penyangga ibu kota Jakarta ya, dengan berbagai pembangunan dari pusat. Sekarang difokuskan di Sukabumi kayak tol, double track dan lain-lain kan. Di situ ada KEK juga, KEK ekonomi, KEK industri, ada KEK pariwisata. Saya sih berharap Pak Ayep Jaki yang lebih senior di bidang usaha, dia punya sebuah konsep untuk kita lah ya, untuk para juniornya, dalam arti sharing lah ya. Saya dikonstruksi Pak Ayep di bidang usaha logam lah ya, yang saya tahu kan Pak Ayep ya. Kita sharingnya seperti apa, karena kan terus terang lah, untuk logam industri sendiri di Sukabumi ini kan lagi jatuh lah ya, terpuruk ya, karena kita kan semua produk lokal itu, khususnya dalam negeri lah ya, kalah bersaing, kalah harga dengan produk-produk Cina yang lebih bagus, lebih rapi kelihatannya, dan harganya pun lebih murah gitu kan, lebih bisa dijangkau. Kalau saya ke depan, saya punya konsep mungkin ya dari di luar konstruksi lah ya. Saya punya konsep ekonomi lebih ke UMKM untuk kesejahteraannya Pak Ayep ya. Saya rencana ada beberapa planning saya di 2024 ke depan. Saya mau mengembangkan sektor ekonomi UMKM, karena walau bagaimanapun nanti kan Sukabumi ini akan menjadi dan diharapkan menjadi tempat pariwisata setelah puncak lah ya. Sebelum ke Bandung, ke Sukabumi dulu. Di situ kan ada geopark, ada lain-lain. Banyak sumber potensi juga sebenarnya Pak Ayep Jaki. Ya. Sini kan ada banyak kerajinan tangan ataupun penganan-penganan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang belum orang kalau berkunjung belum punya rasa cita harus membeli gitu kan. Kan kayak kita kan main ke Pangandaran. Otomatis kan pulangnya itu suka dan tidak suka, mau nggak mau, kalau namanya ke Pangandaran kita harus beli jamal. Jambar roti. Harus jambar roti. Berarti kita udah pulang dari Pangandaran. Ataupun kita ke Jogja ada pia, ada apapun kan ya. Nah, itu menjadi produk andalan. Di kita bahkan baru mochi. Mochi pun kan ya hanya belum baru tersenter di beberapa pengusaha, belum ke rumah kan. Nah, saya berharap nanti kan ada kayak opak jampang, ada beras jampang, ada gula semut jampang. Ketika orang main itu, meskipun mereka tidak suka, tapi ada sebuah oleh-oleh yang dibawa ke daerahnya. Ya, nah, mungkin nanti kan ada, sekarang kan ada zaman digital ya. Nah, sebenarnya orang gampang kan mau mempromosikannya, mau beli pun bisa lewat online, lewat just tip gitu. Cuman tadi itu kan kendalanya masyarakatnya sendiri harus dikasih SDM untuk ke era digital. Ya. Karena kalau nggak masuk ke era digital sekarang, ya udahlah selesai, nggak akan bisa kita bersaing seperti pemasarannya. Mungkin itu dari saya Pak Ayep ya. Oke, jadi tadi Pak Jabur fundamentalnya sebenarnya dikonstruksi ya Pak ya. Ya. Tapi melihat potensi ke depan tertarik dengan UKM katanya Pak. Ya. Termasuk tadi oleh-oleh dan sebagainya. Ini mungkin Pak Jaki sendiri yang sudah bergelut di UKM, itu ada ruang kolaborasi atau memang sudah terjalin kerjasama kemitraan seperti apa dengan ormasnya Pak Budi Jabur ini? Bagaimana Pak? Ya, ke depan pasti seperti itu karena kita basis FKDB ini kemitraan pasti ya. Cuma kita sama lah, perencanaan kita juga di 2024 ke sana. Kalau sekarang kan masih pembenahan masalah-masalah yang harus saya bereskan lah. Tapi yang menarik di sini kan karena masih ingat lah Pak Jabur ini dengan logam, industri logam. Nah, itu. Ya, industri logam sekarang berdasarkan data statistik Kabupaten Sukabumi ada 900. Dan saya memang sudah punya satu ide yang insya Allah akan diwujudkan, namanya
perkumpulan pengusaha logam Kabupaten Sukabumi. Ya insya Allah ya. Yang tersenter Cibatu. Akan saya kantornya nanti di Cibatu di situ. Nah disitulah payungnya, saya payung karena UVT unit pelayanan teknis yang hari ini sudah tidak lagi kredibel, punya kemampuan untuk bisa menopang kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh industri logam. Ya itu yang UPT ini, yang dulu kan UPT tahun 83 udah terlalu lama lah. Dulu waktu tahun 83 memang fenomenal. Nah sekarang udah gini kalah bersaing lah ya. Maka saya dirikanlah nanti namanya perkumpulan. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa disupport oleh pemerintah. Itulah yang akan menjembatani permasalahan-permasalahan di sektor industri logam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menselaraskan rencana-rencana Sukabumi, pemerintah daerah Sukabumi dengan aktif di sektor budidaya di sektor pertanian peternakan. Itu yang akan saya masuk dan sekarang sudah mulai ya di Tenjo Jaya saya nanam jambu kristal dengan masyarakat ya. Jadi bukan saya nanam FKDB bukan, tapi kita bersama-sama masyarakat. Sapi kita sudah 22 ekor ya. Bersama dengan masyarakat Sekabupaten. Kemudian kambing mungkin sudah ada 50 ekor. Kan akan terus begitu. Begini Pak Jabur, konsep kita ini begini, konsep saya nih sekarang. Yang sudah saya kerjakan nih. Saya menganggarkan dana cash kurang lebih sekarang 30 juta per bulan Pak Jatnika nih. Ya. Itu saya pakai untuk pelatihan. Sementara ini pelatihan baru 2. Cukur rambut gratis sama refleksi gratis ya. Yang namanya pelatihan yang gratis ya. Begini. Tapi kita bukan melatih dia yang aslinya tidak bisa nyukur jadi bisa nyukur, bukan di situ. Tapi bagaimana dia bisa dengan keterampilan dia mencukur jadi pengusaha di bidang cukur rambut. Ya, mengembangkan. Nah, pengusaha di bidang refleksi. Nah, nanti yang setelah dilatih ini dia harus bermitra dengan yang punya tempat. Kemudian dia dan kita FKDB selaku manajemennya. Nah itu, nah sekarang baru 3 nih Pak Haji nih, baru 3 nih, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cidolog yang sudah bikin unit usaha baru 3 kios dari 47. Dari 47 kecamatan baru 3 kios. Ya, dari 9 kecamatan yang kita latih baru 3 kios nantinya. Saya usahakan nantinya tuh paling tidak Sukabumi ini kalau satu kecamatan satu bisa sampai 50. Karena kan bukan hanya ini, bukan hanya sektornya. Ada mungkin bisa juga 100 titik. Nah apabila nanti sekarang kan baru tiap bulan nih 30 juta. Tapi nanti kios-kios ini kan kalau dibina nanti menghasilkan. Nah hasilnya ini Pak Jatika oleh FKDB bukan untuk keuntungan pribadi keuntungan pribadi bukan, tapi akan digunakan untuk terus masyarakat membina, kembali membangun ekosistem ekonomi UKM dan lain sebagainya seperti itu polanya gitu Pak Jatnika ya. Nah ada kesamaan prinsip yang sebetulnya kita nggak pernah merencanakan. Gasak ini juga memproduktifkan anak kelompok-kelompok di tingkat kecamatan diproduktifkan. Baik itu di trading maupun di dunia konstruksi. Kita juga sama, cuman bedanya kita kemitraan. Bermitra di sektor itu. Gitu. Ini di situ kemitraan sehingga kita tetap fokus membangun UKM pada sektor pertanian peternakan. Pada sektor cukur rambut maupun refleksi. Insya Allah nanti di sini Pak di Pamurian Pak. Nah, Pamurian nanti yang untuk refleksinya. Saya kira gitu. Itu dia Pak Jabur tadi program-program Pak Zaki yang terbaru lah ya, yang terbaru dengan. Udah dari dulu. Yang 2 itu kan baru Pak. Ya maksudnya kalau program UKM-nya kan memang dari dulu dan program terbarunya itu tadi ada pertanian, termasuk di situ penanaman jati Solomon ya. Jati Solomon. Jadi memang Pak Zaki sudah berpikir 10-20 tahun ke depan bahwa ekonomi yang akan berkembang ya green economy seperti itu ya sehingga istilahnya menanam pohon itu kan yang menyediakan oksigen kata Pak Zaki seperti itu.
Nah mungkin ada masukan juga dari Pak Jagur terkait ya kalau misalkan Pak Jagur dari bidang konstruksi misalkan ya 20 tahun ke depan itu green building seperti itulah Ya. atau seperti apa misalkan Pak? Betul. Kalau di dunia konstruksi kan terbatas skupnya. Ya, karena kan legalitas perusahaan dan lain-lain tidak akan terjangkau oleh masyarakat lain. Makanya kan kenapa saya punya ide untuk kebermanfaatan masyarakat lewat UKM. Nah, taruhlah kita sekarang kan dititipin oleh Allah sebuah kemampuan ataupun harta lain-lain kan. Nah, ketika harta itu tidak bisa dibawa mati, ya otomatis kan untuk bekal kita di akhirat kita harus dimanfaatkan selagi kita masih hidup ya, berupa ilmu ataupun ya support lah ya, Pak Jaki ya. Kenapa saya lahir kan di UMKM? Karena setelah saya di dunia konstruksi bergelut dari mulai 2011 ya. Emang alhamdulillah izin Allah banyak juga saya menurunkan para pengusaha-pengusaha lokal ya, termasuk teman-teman yang ada gitu kan ya, terasa untuk mereka dan kelompoknya masing-masing. Nah, di tahun-tahun ini setelah di masa pandemi ya, karena kalau konstruksi kan bersinggungan dengan pemerintah daerah, jadi anggarannya pun dengan pemerintah daerah, apa yang mau dibangun oleh mereka ya kita hanya sebatas kemitraan dari Pemda itu kan, nggak menyentuh terhadap masyarakat, paling hanya sebagai kuli bangunan dan lain-lain, dan itu pun tidak semua yang tidak punya keterampilan itu sulit juga Pak ya. Betul. Nah, kita sekarang yang punya kemampuan lebih kayak Pak Jaki kan, dari pengusaha kan punya titipan harta lebih kan. Nah, dari pas pandemi itu kita mendirikan sebuah paguyuban Pak ya. Paguyuban kita itu terdiri dari mantan-mantan PNS. Nah, ada kepala dinas dan lain-lain gitu kan ya. Di paguyuban itu karena kan banyak yang namanya orang biasa beraktivitas, ketika udah menjadi PNS otomatis kan diem kan, otaknya nggak jalan. Ketika otak nggak jalan berarti kan akhirnya kepikun. Nah, untuk menghindari pikun, saya sebagai pembina di Paguyuban Siliwangi Sukabumi, yang ketuanya itu Pak Maman, mantan Kadisdik Kabupaten Sukabumi, dan ada sekretarisnya dari bekas Dinas Pertanian. Nah, kita menghimpun produk-produk lokal Sukabumi, kayak beras, kayak opak, kayak gula merah, kayak kayu, gitu kan. Nah, kayu kita, rencana ini kita udah berjalan, ya. Untuk beras kita berusaha untuk mendorong Perda Kabupaten Sukabumi bahwa beras kita tidak terima dari luar. Toh beras para petani di sini aja kan. Cuman beras di kita kan bermasalahnya di warna. Warna ini kurang menggiurkan. Nah, makanya kita rencana ini mau membeli sebuah mesin untuk pembersih gitu kan ya, supaya beras itu bisa diterima di swalayan. Terus ekonomi lainnya kayak home industry, pembuatan simping, makanan, kita sebagian udah bermitra dengan Alfamart, Indomart gitu kan. Kebetulan ada salah satu anak didik saya di Gasak Nagrak menjadi ketua Kadin Indonesia. Kabupaten Sukabumi, Tresna Wijaya, dia ketua PAC Gasak Nagrak Cibadak, dia menjadi Kadin. Nah, saya kepengennya ketika nanti toh di Sukabumi ini ada banyak sumber daya ya, ataupun keterampilan dari segi penganan gitu yang sulit dibawa keluar, nah, minimal yang menikmati lokalan aja dulu. Ada brand di situ. Jadi mungkin konsep saya ini agak mirip dengan FKDB. Kalau FKDB udah duluan dia di Kajang Kedelai. Ketika kemarin pas di masa pensiun sebelum pilkada, kita merintis paguyuban itu, termasuk ada di kopi juga. Saya pun jadi pembina Ikatan Pengusaha Kopi Sukabumi yang deklarasinya nanti tanggal 16. Ya insya Allah konsep-konsep yang saya miliki kalaupun disatukan dengan FKDB ya bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Sukabumi. Jadi punya penghasilan nantinya gitu. Terakhir Pak, ini kan Pak Jaki juga ada berhenti setahu saya ya. Minggu pun Pak Jaki tuh kalau dia hebat, dia kan pembinaan. Gimana tanggapannya Bapak? Kalau untuk Pak Jaki saya kalau peribahasa bilang bukan 2 jempol, 10 jempol ya. Tadi dia kan
kayak cemen lah ya, udah tergilas belong bisa hidup lagi kan ya. Emang sulit ya untuk menumbuhkan mental yang ketika kita udah jatuh, udah down, taruhlah masa kalau netizen bilang jadi public enemy lah gitu kan ya. Kita bangkitnya itu kan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mental itu sangat sulit untuk seorang pengusaha ataupun siapapun ya, Satu dari di antara maupun seribu orang lah, Pak, politik ya. pun, orang politik ketika udah ngek sulit untuk berdiri, atau apalagi pengusaha kan ketika udah dimatikan semua dia kan kayak cemen itu kan bisa hidup lagi kan. Nah, arti yang hebat yang saya salutnya konsep kebermanfaatan terhadap masyarakatnya, ketika Pak Jaki menggelontorkan anggaran pembinaan terhadap masyarakat taruhlah 30 juta per bulan, seharusnya itu kan tanggung jawab pemerintah daerah ya, ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah lah gitu kan ya. Tapi dia rela untuk mengkocek diri sendiri kan. Nah, meskipun belum ada take and give-nya kan. Ya. Nah, mungkin tadi itu konsep Pak Jaki ya. Setelah kita berjalan silaturahmi kebermanfaatan, rezeki mah nanti nuturkan dari Allah. Mungkin itu Pak Jatika. Oke, terakhir mungkin dari Pak Jaki. Ya, memang begini, saya juga ada satu musibah yang maha hebat dan itu bukan kehendak saya. Ya. Saya sebenarnya cita-cita saya 2005 itu, ya Allah berilah saya kemampuan untuk membangun kepentingan untuk umat. Itu yang selalu saya berdoa 2005 tuh, ya. Tapi ketemu di 2010, 11 naik nih, kan 12 sampai saya punya kantor di Singapura segala macam. Tiba-tiba 2013 jatuh. Ada kejadian. Jadi di cita-cita saya minta ke Allah ini, ternyata oleh Allah diberi latihan. Iya. Diberi latihan. Cobaan. Diberi ujian dan cobaan dan di situ memakan kurun waktu yang cukup Termasuk orang-orang pilihan yang dikasih ujian lama, itu. ya. Kalau nggak pilihan nggak dikasih ujian. Langsung seperti itu. Dan saya udah tahu begitu cek 2013, wah ini Alpindo ini Koperasi dan Alpindo ini pasti karam nih jatuh. Maka 2015 saya udah ancang-ancang beralihlah Pak Haji ke sektor UKM yaitu tempe ya, tempe dulu karena modalnya kecil kan tempe. Yang kedua, wah PT Alpindo pasti ini pilot dan KBU karena udah nggak kuat, kita nggak bisa bayar lagi kan. Udah bikin lagi entitas, cuman entitas saya bingung, PT juga nggak diterima oleh semua orang. CP apalagi kalau di dalamnya udahlah bikin ormas. Ormas. Jadi saya bikin ormas itu bukan karena frustasi si Alpindonya mati, kooperasinya mati, bikinlah ormas. Ya kalau ke ormas kan insya Allah nggak ini. Nah makanya ormas di sini isinya adalah bagaimana membangun ekonomi dan pendidikan. Anggotanya pendiri yang sama-sama di 2013 sampai 2015 ini terjadi satu masalah besar. Nah, maka Ormas FKDB ini basisnya bukan anggota, tapi basisnya kemitraan. Yang kita perbanyak adalah mitra, bukan anggota. Kalau anggota sudah aja segitu aja lah. Nah, seperti itu lebih baik kita kemitraannya. Secara otomatis nanti kita akan bermitra dengan pemerintah daerah pasti, bermitra dengan NU, dengan Gasak, kemudian nanti dengan Paguyuban, elemen masyarakat lah ya. Dan kita akan berkolaborasi itu. Betul. Ya. Dan saya sudah mendirikan juga, insya Allah salah satu pabrik tempe terbaik di Kota Sukabumi ini, Pak Haji ya, di jalur itu. Nah itu. Enggak, kalau saya potong apa yang disampaikan Pak Jaki, sebenarnya bukan bahasa frustasi setelah PT-nya nggak bisa, bukan. Pak Jaki masih punya keinginan untuk kebermanfaatannya di masyarakat mungkin. Cuman karena tadi manusia belum bisa ngasih kepercayaan lagi, mungkin kan lewat Allah dijalaninya lewat FKDB mungkin itu kan seperti Betul. itu. Betul sekali seperti itu. Karena begini, saya kan konsultasi dengan kuasa hukum. Apa yang harus saya bikin? PT udah nggak bisa. Jangankan PT, leasing aja nggak dikasih. Itu kan hanya kepercayaan dari manusia. Kalau dari Allahnya kan lebih bisa lewat FKDB kan itu aja. Tiba-tiba diberi. Nah, kalau begitu saya bangkit lagi, berarti murni ini kebangkitan kedua ini
benar-benar bimbingan Allah. Maka 100% apa yang saya miliki ini adalah untuk kepentingan makhluk Allah, yaitu manusia ya. Yang kan kalau ada makhluk Allah yang lainnya, tapi kan yang bisa komunikasi dengan kita kan manusia. Artinya saya akan mengabdikan apa yang saya miliki ini untuk kemaslahatan banyak umat, khusus ya di Sukabumi gitu Pak Haji. Ya, gitu. Oke. Mohon didukung Pak Haji ya. Siap. Oke, Pasti. tadi kelihatannya juga Pak Haji menyampaikan kebermanfaatan Pak Ayap ini ingin bermanfaat seperti itu. Amin. Kelihatannya juga Pak Haji sangat mengenal Pak Ayap ya Pak ya. Mengenal. Dan mungkin Dari 2015 Ya. akhir kita mengenal beliau. mungkin mendukung juga setiap apa Sangat mendukung. ikhtiarnya gitu Pak Iya. ya. Itu terima kasih nih Pak obrolannya. Siap. Dan Sama-sama. terakhir mungkin jika ada kata penutup silakan Pak. Gak ada lah, paling gitu aja. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Konsep Amin. GASAK dan FKDB sama lah ya. Kita punya niatan begitu. Tapi kalaupun netizen atau orang lain yang nyinyir, biarkan aja. Yang penting kita hasilnya aja, kita bekerja. Betul. Gak usah dengar omongan orang lain ya. Yang penting kita hasilnya seperti apa, biar masyarakat merasakan itu aja. Dan kalau untuk kesempurnaan sulit lah ya. Untuk masyarakat bisa menerima kita semua, nggak bisa Pak Ayap ya. Tapi semaksimal mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat, itu aja. Mungkin itu dari saya. Makasih Pak. Dari Pak Jaki ada Ya. kata penutup. Satu kali komitmen selama-lamanya. Artinya saya orang Sukabumi, lahir di Sukabumi, asli Sukabumi. Air pertama yang saya minum adalah tanah air Sukabumi. Makanan dari Sukabumi tahun 65. Maka saya akan terus konsisten membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Itu aja ya. Ikuti terus Oke. terus ya. Itu dia teman-teman perbincangan sesaat kita ya. Terima kasih Pak Haji Sama-sama. telah menemani kami. Kemudian mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.